kembali dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 29 Maret 2023, hari biasa, pekan kelima, masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus berkata dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ungkapan ini bisa kita pahami demikian: kita akan disebut sebagai murid atau pengikut Yesus jika firman Tuhan tinggal dalam diri kita dan berbuah. Buah itu tampak dalam kemerdekaan yang kita peroleh. Firman itu akan membantu kita untuk mengetahui atau mengenal yang baik dan yang benar. Dan jika kita melakukan yang baik dan benar, maka kita akan merdeka. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka dari perhambaan dosa. Yesus sendiri mengatakannya dengan jelas. Merdeka dari himpitan dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dihimpit oleh dosa. Kita tahu bahwa seorang hamba tidak pernah tinggal di dalam rumah atau di bagian penting dari rumah. Seorang hamba biasanya ditempatkan di luar rumah, seperti di gubuk kecil atau di gudang atau di bagian rumah yang tidak begitu diperhitungkan. Demikianlah halnya dengan orang yang menjadi hamba dosa. Ia tidak memiliki tempat dalam kerajaan surga. Agar kita menjadi seorang yang merdeka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
tidak menjadi hamba dosa, maka kita harus melakukan yang baik dan benar. Yesus bersabda, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku." Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Hal yang sama bisa dikatakan demikian jikalau sekiranya kita adalah murid dan pengikut Tuhan Yesus. Tentulah kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus atau apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, berarti kita tidak lagi pantas, tidak lagi layak disebut sebagai pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan berarti ikut berjalan bersama Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, semua orang yang melakukan dosa, dosa apapun itu, adalah hamba dosa. Kalau kita adalah hamba dosa, itu berarti firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari atau setiap minggu tidak tumbuh dan tidak berbuah dalam diri kita. Dosa akan senantiasa menghantui kita, membuat diri kita tidak tenang, takut, gelisah, cemas, dan tentu tidak mengalami sukacita dan damai. Karena itulah Yesus mengatakan kamu tidak merdeka. Kita menjadi tidak bebas. Contohnya ketika kita memiliki dosa yang diketahui oleh orang-orang sekampung kita atau oleh orang yang satu gereja dengan kita, maka kita tidak akan pernah bisa tinggal tenang dalam damai di sana bersama mereka. Kita tentu akan memilih lari dalam tanda petik atau meninggalkan tempat itu dan mencari tempat lain supaya orang-orang sekampung, orang-orang satu gereja dengan kita tidak lagi melihat kita. Dan jika di tempat lain itu kita juga bertemu dengan salah seorang dari mereka, kita juga akan menjadi tidak tenang dan damai karena menanggung malu. Demikianlah dosa membuat kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, terus-menerus terhimpit, tidak bebas dan tidak merdeka. Firman Tuhan ada pada kita hingga hari ini. Firman adalah Tuhan sendiri. Lewat sabdanya ia senantiasa hadir bersama kita. Kita bisa membaca sabda Tuhan kapanpun dan dimanapun. Sabda adalah terang yang menerangi hati dan pikiran kita. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan membiarkannya tinggal dalam diri kita. Kelemahan kita adalah bahwa sabda Tuhan kadangkala lewat begitu saja, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, atau sebaliknya. Ia tidak tinggal dalam diri kita, dan karena itu kita tidak berbuah. Kita tetap dalam kegelapan dosa, dan karena itu kita tetap sebagai hamba dosa dan bukan orang merdeka. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan adalah kekuatan dikala kita lemah, terang dikala kita diliputi kegelapan, dan tongkat penghiburan dikala kita sedih dan berduka. Setiap orang dari kita, saya ajak untuk mencari dan menemukan satu kata atau satu kalimat, dan bahkan lebih jika bisa, ayat kitab suci yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan terang dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, kita menjadi orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan. Sabda itu tinggal dalam diri kita, berbuah, dan buah itu tampak lewat kemerdekaan yang kita peroleh karena kita tidak lagi dihimpit, dihantui oleh dosa-dosa kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita.